Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dengan NIM 2301101005, kelas 1D Piau, dengan mata kuliah Al-Hadis. Untuk memenuhi persyaratan UTS dengan dosen pengampu Muhammad Hatim MPD, saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Hadis Maudhu dan permasalahannya. A. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wadangga, yadunggu. Ini tentu memiliki banyak makna, antara lain itu menggugurkan, melahirkan, dan mengurungkan, dan menghinakan. Adapun istilah hadis maudhu ini para muhadisi adalah sesuatu yang dinisabkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada, dusta yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, ataupun beliau takdirkan. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya hadis maudhu ini ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan, maupun takdirnya, secara rekaan atau dusta semata-mata. Dalam penggunaan mayoritas agama Islam, hadis maudhu ini juga disebut hadis palsu. B. Sejarah munculnya hadis maudhu. Banyaknya yang masuk ke agama Islam, hal itu semata-mata hasil dari penyebaran para dai terdahulu berdakwah ke pelosok-pelosok dunia. Secara tidak langsung, hal ini menjadi salah satu fakta awal dibuatnya hadis-hadis maudhu. Tidak bisa dipercaya bahwa sebagian dari mereka memeluk Islam karena benar-benar ikhlas dan tertarik dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam. Namun, ada juga sekelompok dari mereka yang menganut agama Islam itu hanya untuk keterpaksaan, agar mengalah kepada kekuatan Islam pada masa itu. Maka golongan ini biasa kita kenal dengan kaum munafik. Selanjutnya, mereka menunggu peluang yang tepat untuk menghancurkan dan menimbulkan keraguan di dalam hati orang banyak terhadap Islam. C. Hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu. Kaum agama Islam telah mempersepakati bahwa yang membuat atau meriwayatkan hadis maudhu ini dengan kesengajaan yaitu haram secara mutlak. Namun bagi mereka yang lelah mengetahuinya bahwa hadis itu palsu. Kemudian adapun bagi mereka yang meriwayatkan dengan sesuatu tujuan ingin memberitahu kepada orang-orang bahwasanya hadis ini adalah palsu, menerangkan atau meriwayatkan ataupun juga membacakannya, maka tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi ketika sudah mendapatkannya suatu penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang sudah diceritakan atau diamalkan itu adalah hadis palsu, maka dari itu hendaklah segera tinggalkan kalau dia tetap mengamalkannya kemudian dari jalan sanad lain tidak sama sekali, maka hukumnya sangatlah tidak boleh. D. Kitab-kitab yang membuat hadis maudhu. Para ulama, terutama ahli muhadisin, tentu sudah menggunakan beberapa kaidah berupa studi kritis hadis, sehingga para muhadisin ini berhasil mengumpulkan hadis-hadis maudhu tersebut dalam sejumlah yang memang cukup banyak sekali. Di antaranya, 1. Al-Ma'udhu Al-Kubra karya Ibnul Al-Jauzi, ulama yang paling awal menulis ini. 2. Al-Ali Al-Mashanu Ahfi Al-Hadis Al-Ma'udhu karya As-Suyuti ringkasan Ibnu Al-Jauzi dengan beberapa tambahan. 3. Tanjihu Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah Al-Hadis Asy-Syari'ah Al-Maudhu karya Ibnu Iraq Al-Kitani ringkasan kedua kitab tersebut. 4. Silsilah Al-Hadis Ahda Ifa karya Albani. Jadi kesimpulannya, dari semua paparan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa hadis maudhu ini merupakan sesuatu ancaman besar bagi umat Islam. Hukum dari para ulama yang ditunjukkan kepada pembuat hadis dan penyebarangannya
cukup memberi gambaran kepada kita bahwa hal itu tersebut tidak patut kita contoh dan juga merupakan sesuatu perkara yang harus mendapat perhatian serius. Untuk menghindari terjerumusnya suatu perkara yang tidak ringan itu, para kaum muslimin agar lebih serius dalam mengalami atau mendeteksikan hadis-hadis palsu tersebut. Oleh sebab itu, hadis tersebut terus sudah semakin banyak beredar di kalangan umat Islam, khususnya di tanah air kita Indonesia saja. Jika tidak maka akan banyak umat Islam yang terpedanya oleh janji-janji kosong yang disebarkan oleh golongan yang tidak bertanggung jawab itu. Kemudian juga persoalan pada penelitian terhadap suatu hadis baik segi sanad maupun matan. Hal ini adalah suatu keharusan demi mendapatkan informasi mengenai kualitas suatu hadis agar suatu hadis ini dapat diterima dan diamalkan atau tidak. Selain karena kedudukan hadis ialah sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran, sehingga menghindarkan diri dari menggunakan hadis-hadis lemah bahkan palsu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.